Selamat siang semua. Siang. Baik, tanpa perpanjang waktu, saya akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam keuangan publik. Nah, yang pertama itu ada pengertian akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu sendiri adalah kewajiban pihak yang diberi amanah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan kebijakan kepada pemberi amanah. Dalam sektor publik, akuntabilitas menuntut pengelolaan dana dan kebijakan yang efektif, efisien, dan serta sesuai aturan. Nah, yang kedua itu ada dimensi akuntabilitas. Nah, dimensi yang pertama ada keuangan. Nah, keuangan itu mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana publik. Yang kedua itu ada manajerial. Nah, efisien dan efektivitas penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada program. Nah, program itu pertanggungjawaban atas alasan dan dampak dari kebijakan yang ditetapkan. Yang kelima ada hukum dan etika. Hukum dan etika itu kepatuhan terhadap hukum dan standar moral. Yang kedua ada transparansi keuangan publik. Transparansi itu sendiri adalah keterbukaan pemerintah dalam menyajikan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan mudah diakses masyarakat. Mekanisme transparansi itu meliputi yang pertama, ada penyusunan dan publikasi laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Nah, yang kedua itu ada keterbukaan dokumen anggaran seperti APBN dan APBD. Yang ketiga itu ada penggunaan sistem keuangan berbasis elektronik. Yang berikut ada audit internal dan eksternal serta publikasinya. Yang berikut ada partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan, misalnya musrembang. Nah, yang ketiga itu ada stakeholder dan akuntabilitas. Akuntabilitas berjalan efektif sesuai peran berbagai pihak. Yang pertama ada pemerintah. Pemerintah itu menyusun dan melaksanakan anggaran secara transparan. Nah, yang kedua ada legislatif. Legislatif itu mengawasi dan mengevaluasi laporan keuangan pemerintah. Yang berikut ada BPK, itu melakukan audit independen terhadap laporan keuangan. Yang berikut ada APIP. APIP itu mengawasi sistem akuntansi secara internal. Yang berikut ada masyarakat dan media, itu mengawasi dan memberikan tekanan moral. Dan yang terakhir ada LSM, itu menyampaikan aspirasi dan melakukan kajian independen. Kesimpulan dari semua materi yang saya sampaikan itu adalah akuntabilitas dan transparansi merupakan dasar pengelolaan keuangan publik yang sehat dan hanya dapat terwujud melalui mekanisme yang terbuka serta peran aktif seluruh stakeholder. Sekian materi dari saya. Saya memberikan ruang bertanya kepada teman-teman. Mungkin ada yang bertanya. Baik, kepada Kakak Tim, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, akuntabilitas memiliki berbagai dimensi yaitu keuangan, manajerial, program, kebijakan, hukum, dan etika. Nah, menurut Anda, dimensi mana yang paling rentan terjadi penyimpangan di sektor publik? Bisa dijelaskan dan berikan contohnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, yang kedua dari Kakak Irfan mungkin. Baik, saya ingin bertanya, sistem seperti budgeting dan procurement dianggap penting untuk mencegah manipulasi data. Namun di banyak tempat kendala teknis, kurangnya sumber daya manusia atau bahkan resistensi dari dalam birokrasi dapat menghambat implementasi. Strategi apa yang paling efektif untuk mengatasi kendala ini? Terima kasih. Baik, saya coba menjawab dari pertanyaan Kakak Martina dahulu. Yang jawabannya adalah dimensi akuntabilitas yang paling rentan terhadap penyimpangan itu dari berbagai dimensi akuntabilitas, mulai dari keuangan, manajerial, program, kebijakan, serta hukum dan etika. Dimensi yang paling rentan itu adalah penyimpangan di sektor publik, adalah akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas keuangan itu paling rentan disalahgunakan. Dimensi ini berkaitan dengan penerimaan, penggunaan, dan pelaporan dana publik. Keuangan adalah area yang paling mudah diselewengkan karena berhubungan langsung dengan uang dan aset negara. Contoh penyimpangannya itu ada make up, markup anggaran,
Misalnya harga barang dinaikkan jauh di atas harga pasar. Terus ada pengadaan fiktif, yaitu proyek dicatat berjalan padahal tidak pernah dikerjakan. Terus ada penyalahgunaan dana hibah atau bantuan sosial, misalnya tidak tepat sasaran atau dipotong untuk kepentingan pribadi. Mungkin ada sanggahan dari Kakak Tin. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Irfan. Nah, strategi yang paling efektif itu adalah penggabungan pelatihan SDM, penguatan infrastruktur, dan komitmen pimpinan. Pemerintah perlu memastikan pegawainya benar-benar memahami cara kerja e-budgeting dan e-program melalui pelatihan yang rutin dan praktis. Selain itu, pastikan perangkat dan jaringan memadai agar sistem tidak sering error. Yang paling penting itu adalah pimpinan harus tegas mendorong penggunaan sistem digital dan menindak resistensi internal. Misalnya dengan aturan yang jelas dan pengawasan yang berkala. Dengan 3 langkah ini, SDM siap, teknologi kuat, dan dukungan pimpinan, implementasi sistem digital bisa berjalan dengan lancar. Mungkin ada sanggahan dari Kakak Irfan. Baik, di sini saya akan memberi kesimpulan dari materi ini. Akuntabilitas dan transparansi adalah pilar utama pengelolaan keuangan publik yang efektif. Akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban dari aspek keuangan, manajerial, program, kebijakan, serta hukum dan etika. Transparansi diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan, keterbukaan anggaran, audit, dan partisipasi publik. Keduanya hanya dapat berjalan optimal dengan dukungan seluruh stakeholder pemerintahan, legislatif, auditor, masyarakat, media yang memastikan integritas dan kejujuran dalam penyelenggaraan negara. Sekian materi dari saya. Sekian dan terima kasih.